Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Yang sama-sama kita muliakan kepada para ketua, para sesepuh Majelis Ta'lim Al-Mubarak yang hadir, begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihatin wa afiyah, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halalan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga itu, beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita insyaallah akan melanjutkan keistiqomahan pelajaran kita sampai halaman 122. Betul ya? Ada ya? Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu, wallahi mabtulitu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin. Awwaluha idza lam takun fi dini, wasani idza lam takun a'zama minha, wasalisu idza lam takun muharramar ridha biha, warabi'u anni arju thawaba 'alaiha. Diriwayatkan daripada sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, kata beliau, demi Allah, tidaklah aku ditimpa musibah kecuali aku rela karena Allah jika di dalam musibah itu terdapat 4 macam kenikmatan. Artinya setiap musibah yang menimpa beliau
maka beliau sangat rela untuk menanggungnya, ya, atau menghadapinya, ya. Asalkan tadi di dalam musibah itu terdapat 4 macam kenikmatan. Nah, yang pertama atau yang A, apabila musibah itu bukan terjadi pada agamaku. Jadi artinya kalau perbandingan musibah itu kan ada musibah yang menimpa pada agama. Ini adalah seberat-berat musibah. Musibah pada agama ini yang kedua, sebelum saya contohkan, yang kedua musibah yang menimpa pada dunia kita. Nah, dunia ini meliputi harta benda, fisik, dan lain sebagainya. Keluarga, orang-orang yang kita cintai, itu menimpa pada dunia. Yang ketiga, musibah yang menimpa pada akhirat. Nah, biasanya yang akhirat ini nantilah urusannya. Mulai startnya itu mulai daripada alam barzakh sampai nanti di padang mahsyar, sampai ujungnya ke neraka. Nah, itu musibah akhirat. Cuman musibah akhirat ini nanti biasanya berkalian dengan musibah dunia dan musibah agama. Kalau musibah agama itu kita ambil contoh yang global adalah ketika kita itu meninggalkan perintah Allah atau kita menerjang larangan Allah. Itu isi globalnya, ya. Jadi misalnya kita katakan sholat, nah itu kan perintah Allah. Kok kita meninggalkan sholat? Itu namanya kita kena musibah agama namanya, ya. Atau larangan, Allah melarang kita apa? Kita katakanlah Allah melarang kita durhaka sama orang tua. Lalu kok kita durhaka kepada orang tua? Nah, itu namanya musibah agama, karena kita terterjang larangan. Nah, kalau globalnya tadi, kalau diperinci satu-satu ya banyak sekali musibah-musibah agama itu. Contoh musibah agama, contoh nih ya, kita diberi kesempatan di lingkungan tempat kita ada majelis kebaikan, ya, kayak majelis ta'lim, majelis maulid. Nah, kok kita tidak hadir memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan di sekitar kita itu? Nah, itu namanya musibah agama sebenarnya. Karena kalau ada aja pembagian sembako yang kadarnya itu satu paket sembako itu 1 juta ada di sekitar tempat kita, kira-kira kita tak ngambil itu orang bilang apa? Rugi, kan? Padahal cuma 1 juta. Nah, sedangkan hadir ke majelis ta'lim itu harganya bukan 1 juta lagi, ya, harganya itu di atasnya triliun apa? Miliar di bawah triliun, bilion ya, nah, bilion. Nah, kalau bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasa Indonesianya itu jutaan, iya. Wajar kan bilion itu di atas miliar, di atas triliun itu, iya, di atas triliun. Nah, sedangkan harga kita nih hadir di majelis seperti yang kita rasakan sekarang ini, itu tuh tidak bisa lagi diukur pakai duit, ya. Kenapa? Karena terlalu banyak dalil yang mau diungkapkan itu. Apa diantaranya misalnya? Saat siko hadis yang dulu pernah kita ada tidak salah di sini hadisnya. Kalau tidak ada, Pak Insya Allah yang sering dengarnya. Apa tuh? Huduru majlisil ilmi afdalu min sholati alfi rakatin. Kita hadir ke majelis ta'lim lebih baik daripada kita sembahyang sunat 1000 rakaat. Betul kan? Nah, ternyata bukan itu aja. Hadisnya masih 1 nih. Ini baru 1/3 hadisnya. Saya tambahi 2/3-nya. Wa'nya dati alfi maridin, lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Nah, 1/3 terakhir melengkapi sempurna. Wasyuhudi alfi janazatin, lebih baik daripada kita mempersaksikan 1000 jenazah. Betul kan? Belum lagi kalau kita dapat ilmunya per huruf. 1 huruf ulama mengatakan sekadar dengan 1000 dinar. Sedangkan 1 dinar 4,2 gram emas. Berapa duitnya tuh kalau diduitin? 4
payahlah bilangkan kayanya. Ya, satu huruf. Nah, coba kita hitung satu huruf aja. 1000 dinar. Nah, hitung tuh, pakai anu kalkulator. 1 dinar setara dengan 4 gram emas. Ah, dimurahkan aja lah. Anggap 4 gram, 4,2. 1 gram itu 1 juta. 53 juta, 1000 dinar. Tak mungkin. 1 dinar berapa juta? Kalau 1000 dinar 53 juta. Oh, tak mungkin. Salah kalau ngitung tuh. Coba saya bandingin. Salah kalau ngitung pasti salah tuh. Kalau cuma kadarnya masih 5 tuh kalah masih. Ya. Coba dengar nih. 1 dinar 4 juta. Dah, 1 dinar 4 juta. 1000 dinar berarti 4 juta kali 1000. 4 miliar. Betul ya? 4 miliar ya? Itu berapa tadi? 1 huruf. Nah, coba umpama kita belajar di majelis itu dapat cuman Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah 19 hurufnya. Nah, berapa miliar tadi? 4 miliar kalikan 19. Dapat hitung enggak kalkulator? 76 miliar. 70? Jadi guru tuh ngajarkan kita bicara Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita nyebut. Kadar pahalanya 70 berapa tadi? 6 miliar. Bagaimana kalau selama ini guru-guru itu ngajar kita Fatihah? Hitung dewek hurufnya berapa? Belum lagi ilmu-ilmu yang lainnya. Macam mana ini kadar pakai duit. Paham ya enggak? Oke. Belum lagi didukung dalil-dalil yang lain. Nah, jadi saking ibaratnya tuh kita diberi Allah kesempatan bisa hadir, tapi memang kita tuh dimahjub, dihijab, tak bisa. Yang saya khawatirkan tuh itu termasuk yang disampaikan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Apa yang menghalangi itu? Dunubuka qayyadatka, kata beliau. Yang menghalangi adalah dosamu yang membelenggu kamu, sehingga engkau tidak mampu memanfaatkan kesempatan emas yang Allah berikan. Dengan berbagai alasan zahir lah. Yang dikhawatirkan itu Allah memang menghalangi kita. Itu yang dikhawatirkan. Itu adalah tadi musibah agama. Ya, musibah agama. Nah, jadi kata Sayyidina Umar bin Khattab tadi, aku rela pokoknya ditimpa musibah itu asalkan tadi musibahnya itu ada 4 nikmat. Di antaranya musibah itu bukan terjadi pada agama. Berarti silahkan Allah menimpakan musibah, yang penting jangan pada agama. Nah, dikehendaki beliau ini insya Allah rasanya pada dunia nih. Ya, pada dunia itu ya kehilangan harta, atau mungkin penyakit yang menimpa badan, atau mungkin pada dunia ini lagi kita dijahati orang, atau terdengar di kuping kita ada yang menyampaikan ke kita disambati orang. Ya, itu musibah yang sifatnya dunia saja. Asal kita sabari, pahala masuk, ibaratnya begitu. Ya, atau kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau menimpanya tadi pada dunia. Tapi kalau sudah pada agama, itu berat. Karena biasanya ujung-ujungnya kalau pada agama ini yang dihadapi itu adalah bukan semata-mata musibah, bentuknya itu musibah, tapi di balik itu ada yang lebih besar gitu. Apa itu? Yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebesar-besarnya musibah, karena Allah yang murka sama kita. Yang kedua, apabila musibah itu tidak lebih hebat daripada musibah yang telah menimpa pada diriku. Ini saya bingung untuk mencerna poin yang kedua ini. Apa mungkin yang dikehendaki pernah sudah ada musibah berdahulu, lalu kadarnya lebih ringan? Itu yang saya tangkap. Tapi
betulkah seperti itu? Saya tidak berani jamin ya. Saya tidak berani memastikan gitu. Kalau yang saya tangkap seakan-akan misalnya musibah ini sudah ada nih, tahu-tahu datang musibah baru yang kadarnya lebih ringan. Nah, kayaknya yang saya tangkap tuh gitu. Tapi bujurkah gitu? Nah, itu saya tidak berani pastikan. Ya, entah kita minta pendapat sesepuh Bang Amin, mungkin lebih paham untuk poin yang kedua. Tahu lah mungkin kita, tidak tahu ya. Nah, kalau tidak tahu kita anggaplah kita pending. Artinya mudah-mudahan satu saat nanti Allah buka apa yang dimaksud beliau nih. Apakah seperti yang paham tadi atau ada satu paham lain gitu selain yang kita tangkap nih tadi itu. Yang ketiga, apabila musibah itu tidak menghalangi untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jelas. Beliau jelas sangat rela kalau musibah itu tidak menghalangi mendapatkan keridhaan Allah. Musibah yang kayak mana nih yang menghalangi keridhaan Allah? Ini biasanya gara-gara salah menyikapi musibah tuh. Kita ambil contoh musibah dunia. Apa contoh musibah dunia? Sakit. Nah, sakit itu musibah dunia. Sebabnya kenapa nyerangnya di badan. Betul ya? Nah, kalau kita sabar menghadapi sakit itu, maka yang didapat apa? Pahala. Dan pahala itu insya Allah tersimpan keridhaan Allah. Berarti sakit itu justru menarik keridhaan Allah dengan bagusnya kita menyikapinya. Apa bagusnya sikap kita? Itu tadi, sabar, tetap baik sangka, dan ridho pula kita kepada Allah. Nah, masih Allah akan meridhoi kita. Coba kalau musibah sakit tadi kita salah respon. Sakit mestinya musibah dunia. Tapi rupanya kita berkeluh kesah. Kita merutuk, kita tidak sabar, kita tidak ridho. Kira-kira sikap kita seperti itu Allah ridho tak dengan kita? Tak. Berarti kata beliau, asalkan musibah itu tidak menghalangi untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi maksudnya asalkan beliau itu bisa menyikapi musibah itu dengan baik, kita maksudnya. Karena dengan baik menyikapi musibah berarti kita mendapatkan keridhaan Allah. Nah, yang keempat, aku mengharapkan pahala karenanya. Jadi di balik musibah tadi ada pahala yang Allah persiapkan, yang diharapkan oleh beliau. Semoga itu didapatkan oleh beliau. Ini kan ceritanya kan adalah makalah beliau tadi. Nah, cuman menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa kita pun harus juga menyikapi seperti itu sebagaimana sikap beliau. Jadi beliau menyikapi itu dengan sangat baik, dan itu juga sikap yang dituntut kepada kita tatkala kita tertimpa musibah tadi itu. Ya, yaitu apa tadi? Mudahan jangan nimpa agama. Nah, kalau kedua yang apa makna yang tadi? Mudahan lebih ringan daripada yang sudah ada. Nah, kemudian mudahan tidak menghalangi untuk mengharapkan keridhaan Allah, dan mudah-mudahan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Dan ingat, tidak akan bisa kita mendapatkan ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan baiknya adab menghadapi musibah tersebut. Karena barang ini sudah jelas akan direalisasikan. Nah, tinggal ketukannya ada apa tidak. Di zaman azali Allah sudah menggariskan itu untuk kita. Kalau ada garisannya memang kita tuh akan mendapatkan musibah, bebuihan muntung kita ini untuk beramalan supaya nolak itu tidak bakal bisa. Nah, iya. Hari ini misalnya sudah jelas qada Allah di zaman azali, takdirnya takdir mubrom, hari ini kita akan kehilangan. Kita katakanlah kehilangan duit 50.000. Dihitung ringan aja lah. Macam mana aja kita baca doa selamat, 50.000 pasti akan hilang. Kenapa bisa begitu? Karena doa selamat kita hudud, sifatnya baru kita gawi waktu hidup di dunia ini. Sedangkan rencana Allah untuk menimpakan kita musibah berupa kehilangan duit 50.000 itu sudah dahulu jauh Allah tentukan. Bagaimana mungkin sesuatu yang baru bisa mengalahkan yang lama? Tidak mungkin. Nah, jadi dia tetap akan terjadi. Nah, jadi yang lebih baik itu adalah cara menyikapinya tadi di saat musibah itu kena. Ya. Nah, begitulah kira-kira.
Dari sini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Ya. Sekali lagi. Sekali-sekali lah bikin dialog interaktif. Ya. Nah, itu yang saya senang. Iya. Ini kan masalah musibah agama, Ustaz. Iya. Nah, kami kan misalkan nih musibah agama ini misalkan nih orangnya olahraga. Nah, ini kan kalau ngikuti kayak senang aja Ustaz, kayak ini bagus gitu. Cuman orangnya olahraga tuh pakai itu bisa gitu. Kayak cowok ini kan pakai itu dari lutut atau cewek misalkan kaki di sini. Iya. Cuma niat dia itu Ustaz, niat dia itu kan untuk ngikuti Nabi katanya. Kesehatan Iya, kesehatan Ustaz gitu. Itu apakah masuk musibah agama memang? Termasuk musibah agama ketika tadi kan sudah dibilang globalnya musibah agama itu adalah ketika terdapat meninggalkan perintah Allah atau menerjang larangan. Nah, jadi satu sisi positifnya ada olahraga. Kita kan disuruh memelihara tubuh supaya sehat. Namun di saat olahraga memelihara tubuh itu rupanya kita melakukan maksiat, yaitu membuka aurat. Nah, jadi satu sisi dia kena musibah agama karena nerjang larangan tadi itu. Jadi alangkah bagusnya itu diakali. Olahraga silahkan, tapi tutup aurat. Toh olahraga kan istilahnya menutup aurat itu tidak menghalangi kegiatan olahraga. Istilahnya seperti itu. Nah, jadi lakukanlah olahraga itu dengan baik. Bahkan kalau diniati dengan tambahan niat-niat yang baik lagi, bisa banyak pahalanya setiap olahraga tuh. Menyehatkan badan. Kalau badan sehat nih kerja enak, bisa bantu orang tua, bisa hadir pergi pengajian, badan sehat. Kalau badan uyuh macam mana nak pergi? Logikanya kan gitu. Ya. Nah, tapi di saat olahraga tadi, apa yang menjadi tuntutan agama, maka jalankanlah. Nah, buktinya betapa banyak pemain bola profesional itu yang kelas-kelas dunia, wayahnya bulan Ramadan dia tetap puasa. Nah, itu cerdas namanya. Jadi jangan sampai olahraga itu menghalangi dia menjadi tidak puasa. Kalau sampai olahraganya itu menjadikan dia tidak puasa, nah musibah agama namanya itu. Ya, dapat ya? Kira-kira begitu. Yang lain? Cewek? Iya, silakan. Maksudnya Tidak apa-apa. jadi kan gini, misalkan ini kan kami garap padi. Garap padi itu maksudnya nanam padi gitu ya? Ya Ustaz, garap padi ini Garap pari. garap tadi Ustaz. Oh, tari. Nah, iya. Nari. Oke. Nah, jadi kan kami ini kan rencana itu kan untuk lomba bulan Oktober. Judulnya itu Qiyamul Lail, Woi, sholat malam. iya. Jadi kan kami itu kan sholat malam itu kan Ustaz, jadi orang itu betul-betul menceritakan lagi bangun tidur. Jadi memang nggak jilbab, Oh. tapi ditontonkan gitu Ustaz. Nah, jadi kan dia itu kan Ustaz, kalau kita sholat malam itu kan Ustaz, kayak banyak kayak godaan kan Ustaz. Itu kayak, tapi dia itu kayak diimplementasikan tuh, jadi orang tuh kayak rambutnya tuh berjambak Ustaz. Dijambak gitu. Jadi kan seakan-akan kan ini kan mau sholat, cuman tak ada budaya gitu Ustaz, bisikan setan. Oh iya. Jadi kan seakan ini kan kayak rambut tuh dijambak, badan terbalik. Dan dalam realitanya Reality memang iya gitu Ustaz. ditarik gitu ya. Gitu Ustaz. Itu kayak mana Ustaz, apakah harus ditutupi jilbab gitu Ustaz? Menurut saya alangkah bagus dibikin memang dalam kondisi karena pemeran itu perempuan, yang narik siapa? Sama perempuan juga. Nah, walaupun sesama perempuan tapi bakal ditonton. Iya. Nah, karena itu konsumsi publik, bagaimanapun lebih bagus tetap berjilbab. Iya. Karena untuk memberikan pesan kepada publik bahwa beginilah beratnya orang mau qiyamul lail. Nah, itu kan tidak akan pernah hilang pesan itu walaupun kita tampilkan dengan tampilan yang berjilbab tadi, karena mau ditampilkan ke publik. Memang tentu lebih apa ya, seakan tuh lebih dapat kalau dia terbuka. Cuman risikonya adalah dengan terbuka itu efeknya kita nerjang larangan Allah tadi. Nah, sekira-kira bisa kita ceritanya gini, bukan kita mengatakan kita ini sok suci, sok alim, enggak, tapi paling tidak kita mencoba untuk berperan memberikan dakwah dengan cara seperti itu, tapi tetap pada batasan koridor syariatnya.
Kalau tidak, kalau gitu apa manfaatnya kita pengen menyebarkan dakwah, tapi satu sisi kita juga ternyata mempublikasikan maksiatnya. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Gitulah kira-kira. Macam pemain sepak bola tadi yang saya bilang tuh, dia itu dakwah, dia tuh sedang berdakwah. Dia pengen mengajarkan kepada masyarakat dunia bahwa olahraga itu olahragalah. Tapi kalau sudah Allah meminta untuk ditegakkan aturan syariat, tetap ditegakkan. Buktinya dia berpuasa. Bahkan itu jadi bisa mendakwahi sesama pemain sepak bola. Supaya jangan sampai olahraga ini menjadikan kita terhalang melakukan perintah Allah. Jadi seakan-akan sepak bola tuh berat kan, kujuk sana, kujuk sini, kujuk sana. Nah, artinya kali-kali aja ada olahraga yang mungkin lebih ringan daripada itu. Kenapa dijadikan alasan untuk tidak puasa? Mana capek main sepak bola dengan main badminton? Sama-sama ya. Capek bola tapi kan. Karena kalau badminton di situ-situlah ya, dak. Iya, artinya tidak bisa dipungkiri bola lebih berat kan. Nah, artinya masa yang sepak bola aja bisa dia puasa, sementara pemain badminton yang lebih ringan kok tidak bisa, kan aneh. Nah, jadi pesan itu bagus yang disampaikan oleh pemain sepak bola itu. Gitu maksudnya. Apalagi yang lain. Apa gitu misalnya olahraga yang agak ringan dikit. Ya lumayan juga kalau renang kan nyelam-nyelam bisa tersadut air gitu. Nah, tenis meja lebih ringan lagi kan. Nah, jadi maksudnya tuh yang bola aja berat masih bisa puasa, masa yang lainnya lebih ringan tak bisa, kan aneh gitu maksudnya. Jadi bagus mereka tuh memberikan pesan itu. Itu maksudnya. Tangkap jawabannya? Oke. Jadi bagus itu sebenarnya Daus. Karena Daus ini pelatih ya, dak, orang ini ya. Nah, sudah bidangnya nari misalnya gitu. Cuman itu tadi, hati-hati aja melenggak-lenggok yang nanti akan menjadikan Daus kena juga gitu dalam sisi pandangan yang lain, yaitu terjadinya tasyabuhnya. Mudahan kita doakan tidak. Ya, dan maksud saya di saat bikin teater-teater kayak gitu, tampakkan ada pesan-pesan untuk dunia ini, karena dia disaksikan dunia, masuk YouTube kadang-kadang tuh ya. Nah, itu bahwa kita nih pengen memberikan pesan pada ini, tapi cocok juga alur cerita kita sesuai dengan aturan syariatnya. Pasti orang akan kagum malah. Jangan peduli nanti penilaian orang akan ada sempurni kalau kita buka, wah enggak lah. Bismillah aja gitu maksudnya. Oma ada yang bertanya kan? Yang cewek-cewek, ibu-ibu ada yang bertanya kan? Tidak. Masih ada waktu nih? Masih ada. Oke, satu poin lagi. Makalah ke-23. An Abdullah bin al-Mubarak radhiyallahu anhu annahu qala inna rajulan hakiman jama'al ahaditha fakhtara minha arba'ina alfan thumma ikhtara minha arba'ata alafin thumma ikhtara minha arba'a mi'atin thumma ikhtara minha arba'ina hadithan thumma ikhtara minha arba'a kalimatin ihdahunna la tasiqanna. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saya ulangi. La tasiqanna bimra'atin ala kulli halin. Wasaniyatu la taghtaranna. Betulkah bacanya? La taghtaranna. Ra-nya bertasydid ya. La taghtaranna bil mali ala kulli halin. Wasalisatu la tahmil ma'idataka ma la tutiquhu. Warabi'atu la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Wah, memang Masya Allah nih ya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata radhiyallahu anhu, kata beliau, sesungguhnya seorang laki-laki dengan gelar hakim telah mengumpulkan hadis. Ini kalau hakim gelar ya bahasanya. Seingat saya kalau dalam bidang hadis tuh, kalau dapat gelar al-hakim itu, hakim dalam bidang hadis itu
itu kalau tidak salah, sekali lagi mohon maaf kalau keliru, itu harus hafal di atas 30.000 hadis itu. Ya. Kalau dia 100.000 itu hafid, seingat saya. Hakim ini lebih tinggi lagi kelasnya. Nah, telah mengumpulkan hadis, memilihnya hingga tinggal 40.000 hadis. Bayangkan, di antara sekian itu beliau peras hadis itu, dikerucutkan tinggal 40.000. Kemudian dari 40.000 itu dipilih lagi hingga menjadi 4.000. Diperas lagi, dikerucutkan lagi. Lalu dipilih lagi menjadi 400 hadis. Dan jumlah itu dipilih lagi darinya menjadi 40 buah hadis. Dan terakhir ia pilih lagi hingga tinggal 4 kalimat. Oh, dari 40 hadis itu diambil 4 kalimat penting. Itu bisa dikatakan intisari dari 40.000 hadis tadi. 4 kalimat. Apa dia? A atau 1. Jangan merasa aman terhadap istrimu dalam segala hal. Wah. Ini macam singgungannya nih. Jangan merasa aman terhadap istrimu dalam segala hal. Di sini saya wallahu alam ya, saya tidak berani memastikan. Di sini dibahasakan terjemahnya istri. Kalau kita lihat di matannya itu bimro'atin, mestinya bukan istri. Kalau dia istri mestinya bukan imro'ah, tapi zaujah kalau dalam bahasa Arab. Nah, jadi yang mana yang lebih pas wallahu alam. Mestinya terjemahnya ini kalau dilihat daripada teks Arabnya bukan istri tapi perempuan. Jadi maknanya lebih luas. Sekarang kita ganti coba. Jangan merasa aman terhadap perempuan dalam segala hal. Artinya waspadalah kita laki-laki ini terhadap perempuan. Nah, gitu kira-kira. Nah, iya, karena kehancuran laki-laki itu banyak bersumber dari perempuan. Nengok perempuannya dulu ya kan suruh berhati-hati kan gitu ceritanya. Makanya jangan merasa aman. Ya. Kalau mau jujur lagi nih, dilihat dari matannya, sebenarnya yang pantas tuh jangan merasa aman tuh kayaknya bukan itulah terjemahnya. Kalau tafiqonna itu biasanya percaya. Jadi kalau saya maknai sesuai dengan makna bahasa apa adanya, bunyinya jadi janganlah percaya terhadap perempuan dalam segala hal. Nah gitu jadinya. Nah itu lebih luas anggapannya. Ini lain pandangan bebini ke saya jadinya gara-gara nyampaikan ini. Ya, intinya pesannya itu adalah kita laki-laki berhati-hati dengan yang namanya perempuan. Dah gitu aja. Ya, waspada. Yang B, yang kedua, jangan tertipu oleh harta dalam segala hal. Betulnya lah. Ya, harta juga hampir mirip kayak perempuan tadi. Banyak menghancurkan hidup kita. Ya, sebenarnya bukan laki-laki aja, karena kalau harta ini kan dia sifatnya bebas. Bisa ke laki-laki, bisa perempuan. Artinya harta ini juga banyak menghancurkan hidup seorang manusia, baik dia laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan tertipu gitu nah. Nah, apalagi zaman sekarang ini, ya. Yang C, yang ketiga, jangan mengisi perutmu dengan segala sesuatu yang perut itu tidak mampu membawanya. Betul. Artinya ini jangan terlalu banyak makan sebenarnya. Ya. Berlebihan, israf daripada kadar yang mampu ditampung oleh perut kita. Karena efek-efek buruknya jelaslah banyak. Badan jadi berat, kuliah beribadah, belum lagi sisi penyakit dan lain sebagainya. Nah, yang D, yang keempat, jangan mengumpulkan ilmu apapun yang tidak bermanfaat. Betul juga. Nah, cari ilmu yang bermanfaat. Macam mana ilmu bermanfaat? Kilas balik pelajaran kita sebelum kitab ini. Apa kitab ini? Sebelum kitab ini? Pelajaran itu? Bidayatul Hidayah. Di situ Al-Imam Al-Ghazali sudah menjelaskan apa ciri-ciri ilmu manfaat itu. Ya, kalau saya cuman nukil sekilas itu ilmu yang kalau kita belajar itu merajinkan kita beribadah,
Ya, ilmu yang kita pelajari semakin pengen bawaannya kita nak bertobat. Ilmu yang kalau dipelajari semakin cinta kepada akhirat. Ilmu yang kalau dipelajari semakin bersih diri kita, hati kita dari penyakit-penyakit hati. Itu diantaranya ciri-ciri kalau ilmu itu bermanfaat. Ya, nah kira-kira begitu. Berarti tinggal dibalik aja. Kalau ilmu tidak bermanfaat, tinggal dibalik. Ilmu yang semakin dengan ilmu itu ditutup semakin semangat ngejar dunia. Ibaratnya semakin tidak ingat lagi nak bertobat. Semakin gila pangkat jabatan kedudukan ilmu itu dituntut. Nah, berarti jelaslah itu bukan ilmu yang bermanfaat. Semakin kita belajar ilmu itu semakin rusak hati kita. Rasa macam lebih hebat daripada orang lain. Bisa nak ngalahkan orang lain. Bisa nak lebih unggul daripada orang lain. Nyombong berarti. Nah, kenapa ilmu itu kayak gitu yang dituntut? Berarti itu tidak bermanfaat namanya. Nah, logikanya begitu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Shallallahu Alaihi Wasallam aslu kulli da'in al-baradatu. Rawahu ad-Daruqutni. Artinya sumber segala macam penyakit adalah kedinginan, dingin perut atau badan. Mungkin ya yang dikehendaki tadi kebanyakan makan tadi itu. Ya. Wa an Anasin wa Ibn Sina wa Abu Na'imin an Aliyin wa an Ibn Sa'idin wa an Az-Zuhdi aslu kulli da'in muta'alliqun bil ma'idati at-tukhmatu. Artinya sumber segala penyakit berhubungan erat dengan isi perut, yaitu terlalu banyak makan dan minum. Makanan di mulut tidak dikunyah terlebih dahulu, langsung taguk macam buaya. Allah ya, lep ini cekodok habis bijian. Seorang laki-laki berkata kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut, inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayyi'ahu faqala kafa bitarkika lil ilmi ida'atan. Artinya, aku ingin mempelajari ilmu, artinya aku ingin belajar. Akan tetapi aku takut kalau aku menyia-nyiakannya, artinya menyia-nyiakan itu tidak dapat mengamalkannya. Lalu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, cukuplah engkau meninggalkan seorang alim untuk berguru termasuk menyia-nyiakan ilmu. Maksudnya, dia kalau pikiran logikanya betul orang ini tadi sebenarnya. Kan tadi jangan sampai kita nuntut ilmu yang tidak bermanfaat. Ciri ilmu yang tidak bermanfaat tidak bisa diamalkan. Jadi dia berpikir daripada aku tidak mengamalkan ilmu, lebih bagus aku tidak nuntut. Jadi tidak sia-sia kan gitu. Nah ternyata itu salah. Makanya ditegur sama sahabat Abu Hurairah. Kau tak belajar ilmu itu sudah cukup dianggap kau tuh menyia-nyiakan ilmu. Nah kalau di sini dasar terjemahan ada bahasa guru tadi. Maksudnya kita diberikan Allah guru yang bisa ngajarkan kita. Tentu ilmu agama nih. Lalu kok kita tidak nuntut ilmu itu kepada beliau, kita sia-siakan kesempatan padahal sangat mudah kita menjangkau. Tidak kita lakukan itu. Cukuplah hal itu dianggap kita menyia-nyiakan ilmu. Mestinya belajar nih dari jamaah-jamaah kita yang hadir ke sini yang jauh-jauh. Macam julak. Jadi betapa ruginya orang-orang yang dekat, yang bisa menjangkau majelis selangkah dua langkah tapi tidak memanfaatkan itu. Kemudian begitu pula Imam Asy-Syafi'i berkata radhiyallahu anhu berkata sebagai berikut. Min makayidi. Itu ba'da tulisan pian tuh. Makabidi tak? Itu yang benar insyaallah makayidi. Min makayidi syaitani tarkul amali khaufan min ayyakula annasu innahu lamiraun. Sebagian tipu daya setan adalah meninggalkan amal karena takut dikatakan riya. Kita ini bisa melakukan amal ini, tahu-tahu bisa nanti aku kalau aku ngamalkan ini nanti dibilang orang riya pula, nak pamer kalau gitu tak jadilah. Nah itu termasuk bahagian godaan
Setan. Yang ada tuh riak-riak lah, hantam. Istilahnya tuh jauhi. Walau makanya ulama tasawuf tuh pemula itu lakukanlah amal tuh walaupun ada penyakitnya itu riak. Aku nak sedekah lah. Tapi ada rasa-rasa senang. Aku kalau orang tahu aku sedekah, tidak apa-apa, sedekah. Sampai satu saat nanti Allah membimbing kita untuk bisa ikhlas. Kalau nak nunggu, kapan kau nak sedekah? Tunggu aku ikhlas lah. Nah, kapan ikhlas itu kapan kira-kira? Tidak bakal sedekah dianya. Ya, pasti bakal pemalar terus. Paham maksudnya? Menggenggam, tidak akan mau dinya. Nah, kalau nak nunggu itu lebih buruk. Jadi yang ada sedekahlah walaupun riya, itu lebih bagus daripada ikhlas tapi tidak sedekah. Nah, jadi ada proses menuju ikhlasnya itu ada. Pahamnya tak? Kira-kira begitu. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata, "Man ta'allamal Qur'ana 'azumat qimatuhu wa man ta'allamal fiqha nabula qadruhu wa man katabal haditha qawiyat hujjatuhu wa man ta'allamal hisaba jazula ra'yuhu wa man ta'allamal arabiyyata raqqa tab'uhu wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu." Artinya, barang siapa mempelajari Al-Quran, ya Allah, alhamdulillah, garing berarti ini lebih dari 2-3%. Saya ulangi, barang siapa mempelajari Al-Quran, maka besarlah nilainya. Artinya nilai diri dia tuh alhamdulillah menjadi besar. Barang siapa mempelajari fikih, maka berkembanglah ukurannya. Waduh, ukuran apa nih? Kadarnya ya. Wallahu alam, saya tidak berani memandai pengertiannya kayak apa. Bisa jadi yang dikehendaki ukurannya masalahnya keluasan cara berpikir. Atau hatinya itu luas kadarnya. Ya kenapa? Karena biasanya kalau tidak ada belajar fikih ini, kadar akal pikiran seseorang itu hatinya itu biasanya sempit. Buktinya hobi nyalahkan asal berbeda. Tapi kalau orang belajar fikihnya itu dalam, kalau nengok orang berbeda biasa aja. Karena di situ betul, di sini juga betul. Paham nggak maksudnya? Nah kayak gitu itulah kira-kira mungkin ya. Barang siapa menulis hadis, kuatlah hujahnya atau argumentasinya, betul. Barang siapa mempelajari ilmu hisab, luaslah pikirannya. Barang siapa mempelajari bahasa Arab, maka haluslah tabiatnya. Dan barang siapa tidak memelihara dirinya, maka tidak akan bermanfaat ilmunya. Oh betulnya. Yang tidak bisa jaga diri, kayak apa aja tinggi ilmu, payah nak manfaat tuh payah. Ya. Nah makanya kalau sudah bahasa kita jadi santri atau jadi pelajar, kalau sudah bahasa balik kampung, itu nak berhati-hati betul menjaga diri. Karena masyarakatnya kejam. Kalau sudah dia memponis atau menyambati, payah harus alaman awak. Nah itu gara-gara dia faktor itu karena dia tidak mengetahui bagaimana apa yang kita ketahui. Tapi itu tadi berhati-hatilah tetap. Ya, nak berjaga betul. Nah, kemudian makalah ke-24, wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.